Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, khususnya untuk kelas 10.1. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab 3 yang berkenaan dengan masalah kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan membahas dulu tentang hasil pembelajaran pada bab 2. Ya. Nah, di sini terlihat Bapak ucapkan yang pertama, Bapak ucapkan saya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anak-anak yang mendapatkan nilai di atas rata-rata KKM ya. Nah, ini rata-rata KKM karena di nilai sikap juga banyak nilai di atas rata-rata KKM, dan nilai pengetahuannya juga baik-baik semua, bagus ya di atas KKM. Kemudian keterampilannya juga dalam membuat artikel juga alhamdulillah di atas KKM. Kemudian bagi mereka yang masih bertanda kuning, ini tugasnya belum ada di tangan Bapak. Kemudian ada beberapa juga yang sudah Bapak koreksi, ya masih belum Bapak perbaikin lagi, Bapak update yang baru lagi. Tunggu saja. Tapi bagi mereka yang belum mengumpul tugas, segera mungkin mengumpulkan tugasnya. Oke. Lanjut, berikutnya kita masukin ke materi bab 3. Di materi bab 3 di judulnya adalah kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada kegiatan pertama, di pertemuan pertama kita akan melaksanakan praktek mengidentifikasi masalah dan cara menyelesaikannya. Ini nanti masalah yang berhubungan dengan pokok bahasan ya. Kemudian di kegiatan pertama ya, hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam materi di pertemuan pertama di bab 3 ini. 1. Bahan ajar. Yang pertama adalah buku paket PPKN yang diberikan oleh sekolah lewat perpustakaan sekolah ya. Kemudian nanti Bapak bagikan juga ini lembar kerja peserta didik LKPD 1. Ya, nanti lihat di Google Chrome-nya ya, di Google Classroom-nya. Bapak bagikan, ada 3 lembar di sana. Ya, kalian lihati dan perhatikan, kemudian kerjakan tugasnya. Kemudian buku catatan PPKN yang telah kalian ambil di meja Bapak kembali ya setelah Bapak beri nilai. Kemudian alat tulis. Nah, alat tulis ini alangkah bagusnya ya, setiap pokok bahasan, setiap materi itu ada warnanya. Jadi warna menarik untuk dibaca, untuk dikoreksi juga mudah untuk Bapak ya. Kemudian yang kedua, alat media pembelajarannya adalah HP Android atau laptop ya. Medianya kita gunakan Google Classroom. Untuk komunikasinya lewat WA Group atau Telegram ya. Oke, lanjut. Nah, ini gambaran umum mengenai bab 3. Di gambaran umum mengenai bab 3 yang ada warna merah itu pertemuan pertama kita hari ini. Ya, di pertemuan pertama kita melakukan praktek mengidentifikasi masalah dan cara penyelesaiannya yang berhubungan dengan materi pelajaran bab 3. Ya, kemudian di indikatornya ya, diharapkan itu ada di warna merah juga di indikator. Itu diharapkan siswa terampil dalam melaksanakan praktek pengidentifikasian masalah dan bagaimana cara menyelesaikannya yang berkenaan dengan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 45 ya. Itu. Nah, kalau di video pembelajaran ini mungkin agak nggak bisa terlihat ya secara jelas, tapi kalian nanti berpedoman kepada lembar LKPD-nya, LKPD 1 yang telah Bapak bagikan di
Google Classroom-nya ya, di materi, di kolom materi. Oke, ini hanya cuma sekedar pedoman untuk melaksanakan kegiatan di pertemuan pertama ini ya. Oke, berikutnya. Nah, ini tanggal hari ini Rabu tanggal 16 September tahun 2020, pertemuan pertama di bab 3 ya, kita melaksanakan kegiatan praktek mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Materi pembelajaran kita adalah bab 3 tadi. Ya, kemudian petunjuk kerja siswa di sini Bapak bacakan ada 3. Siswa dapat diajak untuk mengamati peta konsep materi pembelajaran bab 3, itu ada peta konsepnya nih. Ada peta konsep, judul, kemudian pokok bahasannya ya, pokok bahasannya A ya, supra dan infrastruktur sistem politik, yaitu itu pokok bahasannya. Sedangkan pokok bahasannya adalah di bawahnya, ada yang warna merah itu 1, 2 ya, hakikat sistem politik dalam kelembagaan negara. Nah, nomor 2-nya adalah ya, pengklasifikasian kelembagaan negara dalam sistem politik. Nah, kemudian di bagian B itu berkenaan dengan yang bagian B, kalau bagian pokok bahasan bagian B, lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 45. Itu terdiri dari 3 pokok bahasannya. Kemudian bagian C, ini bagian C sebelah sini ya, di kolom paling nomor 3 ya. Partisipasi warga negara dalam sistem politik negara Indonesia ya. Itu ada 3 juga pokok bahasannya. Nah, yang diperintahkan tadi adalah siswa diajak untuk mengamati peta konsep materi bab 3. Nah, ini kita amatin dulu ya. Kemudian masuk ke petunjuk kedua. Siswa diharuskan mengisi tabel daftar pertanyaan. Tabel daftar pertanyaannya ada di bawah. Ya, oke, di bawah daftar. Nah, ini ya. Ada 8 tabel pertanyaan. Oke. Nanti ya, dalam tabel pertanyaan itu siswa wajib mengisi daftar tabel pertanyaan dengan sesuai dengan pokok bahasan tadi. Ya, pokok bahasan tadi. Bukan pokok bahasan di atas ya. Pokok bahasan itu. Jadi kenapa ada 8 kolom di sini di tabel pertanyaan tadi, kita sesuaikan dengan pokok bahasannya ya. Untuk bagian A itu pokok bahasannya ada 2, untuk bagian B itu pokok bahasannya ada 3, di bagian C ada 3 juga. Jadi jumlahnya ada 8. Nah, dalam setiap pokok bahasan itu kalian buat daftar pertanyaan. Nah, buat daftar pertanyaannya sesuai dengan kolom ini ya. Nah, ini Bapak berikan contoh. Bapak berikan contoh untuk kolom pertama. Ini gratis, ini untuk bonus ini ya. Nah, itu coba lihat di situ. Bapak berikan contoh di kolom pertama, Bapak ambil di pokok bahasan hakikat sistem politik dalam kelembagaan negara. Nah, Bapak berikan sebuah pertanyaan di situ. Deskripsikanlah hakikat sistem politik dalam kelembagaan negara dianalisa dari 2 sudut pandang, yaitu pengertian sistem politik itu apa, kegiatan politik itu apa. Kemudian Bapak berikan jawaban di sini di kolom jawabannya adalah pengertian sistem politik adalah keseluruhan kegiatan politik di dalam sebuah negara. Kemudian jawaban yang bagian B ya, pengertian kegiatan politik adalah ya, ini adalah Bapak jawabkan lagi, adanya interaksi antara mekanisme kerja dalam pembagian kewenangan untuk mengatur struktur kelembagaan politik dalam sebuah negara. Nah, jawaban ini ya Bapak cari di buku paket. Nah, pertanyaannya juga kita sesuaikan ya dengan pokok bahasannya. Jadi kalian tinggal lanjut itu ya. Nah, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 sampai nomor 8 harus sesuai seperti Bapak katakan tadi. Kalau tidak sesuai maka ya Bapak anggap salah. Nah, ya. Jadi ada pokok bahasan tadi yang dianukan tadi ya, pokok bahasan tadi. Nah, ini ada 8.
Ya, untuk bagian A, pokok bahasan bagian A itu ada pokok bahasannya ada 2. Berarti kalian harus tinggal meneruskan punya Bapak tadi, ya. Membuat pertanyaan yang berikutnya. Nomor 2 adalah pengklasifikasian kelembagaan negara dalam sebuah sistem politik. Nah, buat sebuah pertanyaan. Ya, di kolom ketiga nanti baru masuk lagi di bagian B, ya. Bentuk kelembagaan negara Indonesia. Nah, nanti bikinlah sebuah pertanyaan. Kemudian cari jawabannya di buku paket. Oke. Itu yang Bapak bisa bagikan, mudah-mudahan untuk pertemuan pertama kita ambil penilaian praktek, ya. Praktek berarti praktek ini adalah penilaian keterampilannya. Oke, mudah-mudahan dengan mengisi 8 kolom ini, ya, ingat ya, tugas ini dikerjakan di buku catatan. Buat kolom yang baik, yang rapi, ya. Kalau perlu menggunakan kertas warna, menggunakan pulpen warna. Ya, ingat jangannya agak merah tapi yang menyejukkan mata, ya. Misalkan pertanyaannya ya itu dengan warna biru, jawabannya dengan warna hitam, ya, atau dengan warna hijau, ya, pulpennya. Jadi menarik sekali. Jadi mudah untuk Bapak koreksi, ya. Oke, sampai di sini untuk pertemuan pertama di bab 3. Semoga mengerti, ya, semoga mudah untuk dilaksanakan LKPD 1-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.